Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms dan juga Pa yang sudah bergabung tentunya selamat datang kembali dalam acara talk show kami. Dan kami tentunya mempersembahkan ini untuk Anda. Dan tentunya kami sedang mengadakan Instagram Live kali ini dengan pembahasan yang menarik tentunya. Dan hari ini Moms bersama saya Septi Diajeng yang tentunya akan menemani Moms dan juga Papa yang mungkin bergabung di sini ya, yang akan mengetahui lebih lanjut soal parenting. Kita pada malam hari ini topiknya sangat menarik sekali, yakni terkait mendidik anak dengan metode hypnoparenting. Hari ini Rabu 13 Januari 2021. Luar biasa sekali kita berjumpa di tahun 2021. Terima kasih tentunya sudah menjadi konsumen loyal kami di sini, karena memang Hypnobirthday ini sangat bermanfaat untuk metode pembelajaran mendidik anak dengan yang kami berikan metodenya, dan tentunya ini akan menjadi menambah wawasan dan juga manfaat untuk Anda. Baiklah, luar biasa sekali saya masih menunggu untuk para moms dan juga ada juga Dedi yang bergabung di sini, papa mama yang sudah bergabung silakan bergabung juga, dan tentunya sembari nanti saya juga akan menginvite narasumber kami di sini yang begitu luar biasa. Beliau adalah seorang psikologi yang concern terhadap positive parenting. Tentunya dengan tema kita yang menarik pada malam hari ini, mendidik anak dengan metode hypnoparenting. Ya, selamat bergabung sekali lagi. Saya ingin menyapa dulu, sudah ada 11 yang join di sini. Selamat malam, Papa dan Mama. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Sedikit mungkin terkait Berbion, Anda mungkin tentunya sudah mengetahui produk kami karena Anda adalah konsumen loyal kami. Berbion dirancang khusus untuk kulit bayi yang lembut, terinspirasi oleh lembutnya sentuhan ibu. Sama seperti seorang ibu yang memberikan yang terbaik, kami tentunya berkomitmen untuk memilih hanya yang terbaik untuk kulit bayi dan juga anak Anda. Kami hanya memilih bahan-bahan yang terbaik melalui proses produksi yang terjamin dengan batasan yang melalui standar internasional. Berbion memiliki rangkaian yang terdiri dari baby care produk, home care produk juga, serta sanitizing. Itu sangat dibutuhkan sekali tentunya, apalagi di masa COVID sekarang. Anak-anak tentunya perlu memiliki tangan yang higienis, kondisi yang higienis. Untuk itu kami menciptakan salah satu produk, yaitu sanitizing. Kami mensertifikasi setiap produk untuk memastikan bahwa produk Berbion ini tidak mengandung bahan-bahan kimia. Maka papa dan mama jangan khawatir karena tidak ada bahan-bahan yang berbahaya di sana. Dan tentunya papa mama di sana tidak akan menemukan bahan-bahan seperti paraben, pewarna, SLS dan juga fosfat. Sehingga Berbion dapat digunakan mulai dari usia 0 bulan atau newborn hingga balita hingga dewasa, dan kami telah tersertifikasi BPOM halal dan melalui serangkaian uji laboratorium PKD Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekali lagi saya menyapa yang sudah bergabung, terima kasih. Dan selama acara ini berlangsung tentunya akan ada hadiah menarik tentunya untuk papa dan mama yang berkesempatan untuk bisa memenangkan. Ada paket hadiah dari Berbion, yakni satu multi action floor cleaner 1000 ml dan juga satu skin protector lotion dan satu instant hand sanitizer 100 ml, tentunya untuk penanya yang beruntung. Jadi papa mama di sini boleh aktif bertanya terkait tema pada malam hari ini, dan mudah-mudahan papa atau mama di sini tentunya akan bisa mendapatkan hadiah yang akan kami umumkan pada tanggal 14 Januari 2021 melalui Instastory kami. So, tentunya selama talk show ini berlangsung, papa dan mama boleh menyimak dan juga boleh memberikan pertanyaan yang menarik terhadap narasumber kami pada malam hari ini ya. Luar biasa sekali. Baik, untuk mengawali di sini sekali lagi dengan temanya mendidik anak dengan metode hypnoparenting. Papa dan mama mungkin ada beberapa yang sudah mendengar tapi mungkin masih terasa asing begitu. Baik, sembari saya juga nanti akan mengundang narasumber kita pada malam hari ini. Sedikit dari saya, setelah hampir 1 tahun nih Indonesia diserang oleh wabah virus COVID-19, tampaknya masyarakat di salah satunya di lingkup keluarga.
Kalau di lingkup keluarga, maka kita berbicara yakni ada orang tua dan juga ada anak. Dampaknya begitu besar sekali tentunya ya. Sang anak harus mengikuti metode pembelajaran jarak jauh. Tentu akan menjenuhkan dan juga merepotkan. Dan anak yang mungkin belum sekolah menjadi bosan karena tidak bisa bermain di luar karena orang tua melarang, dan tentunya diharapkan anak untuk tidak terpapar dengan wabah virus 19. Dan orang tua sendiri sebenarnya kebingungan bagaimana cara pendampingan anak selama masa COVID-19 ini. Nah, seperti yang moms dan papa mungkin sudah sering dengar juga ya, banyak metode pendampingan anak di luar sana yang mungkin sudah papa dan mama sering baca melalui buku, melalui internet, atau melalui seminar. Tapi mungkin yang satu ini masih terasa asing dan kita tentunya akan berbicara lebih dalam lagi. Sepertinya sudah tidak sabar, saya akan mencoba menginvite beliau. Sekali lagi, beliau adalah psikologi yang concern di bidang positif parenting. Saya coba akan invite terlebih dahulu. Ya, masih mencoba untuk tersambung. Papa dan Mama yang baru bergabung, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam acara talk show kami di sini, persembahan dari Bird Beyond untuk Anda tentunya, Papa dan Mama yang hebat. Dan tentunya pada malam hari ini, topik kita sangat menarik sekali, terlebih ini sangat berkaitan di masa pandemi. Baik, kita masih menunggu. Ya, baik. Sekali lagi saya ingatkan, Papa dan Mama boleh langsung memberikan pertanyaannya, yang mudah-mudahan nanti cukup waktu untuk bisa saya bacakan. Dan tentunya akan ada paket hadiah, 1 multi-action floor cleaner 1000 ml, 1 skin protector lotion 1, dan juga 1 instant hand sanitizer 100 ml yang akan diumumkan nanti 14 Januari 2021. Selamat malam, Assalamualaikum. Di sini ada Ibu Nanin. Bisa mendengar suara Selamat saya? malam, Mbak Septi. Waalaikumsalam. Halo, Suara merdunya alhamdulillah. sudah terdengar. Ya, baik. Saya ingin memperkenalkan narasumber kami. Narasumber kita tentunya pada malam hari ini ada Ibu Nanin Aritirana, SESPI, sekali lagi saya ulangi, di sini title-nya SE, SPSI, MPSI, psikolog, CH, dan CHT. Wow, banyak sekali ini ya terkait title-nya. Saya sekali lagi ingin menyapa, ini kesibukannya apa Ibu Nanin? Baik, saya psikolog klinis, Mbak Septi, Mhm. di Rumah Sehat Psikologi Invira Humania. Baik. Saya praktek setiap hari, 10 sampai jam 5 sore, Mhm. untuk tatap muka, kemudian lanjut online jam 7 sampai jam 8 malam. Mhm. Baik, Ibu Nani luar biasa sekali, kayak kesibukannya di tengah masa pandemi ini juga tetap sibuk ya? Ya, alhamdulillah. Baik, ini boleh diceritakan, sepertinya aktif juga di Invira Humania. Invira Humania ini adalah sebuah Baik, Invira Humania ini kami konsepnya one stop psychological service, Mbak Septi. Jadi kami punya 4 divisi layanan. Ada layanan untuk yang menangani masalah personal, jadi misalkan ada yang keluhannya stres, anxiety, baik. Depresi, gitu kan. Layanannya ada yang konseling, ada psychological check up. Jadi misalkan nih, aku pengen tahu nih kondisi kesehatan mentalku. Aku tuh depresi nggak sih? Aku tuh bipolar disorder nggak sih? Nah, ini Invira bisa jadi teman. Kemudian divisi yang kedua, kami ada di layanan pendidikan. Ini lebih ke sekolah-sekolah, jadi kami mendampingi sekolah-sekolah, ada talent mapping, tes bakat minat, tes kesiapan sekolah, termasuk penjurusan di dalamnya. Kemudian divisi yang ketiga ada perusahaan, Mbak Teti. Kami juga menangani psikotes, rekrutmen, seleksi, termasuk HR profiling. Dan yang terakhir, divisi psikoedukasi, kami ada seminar, workshop. Nah, seperti yang kita malam ini nih, kita lagi ngobrol di IG Live. Ini salah satu bentuk psikoedukasi kami. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Baik, Ibu Nanin, di sini kita
pada malam hari ini tentunya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat ya untuk para papa dan mama yang sudah bergabung di Instagramnya Birth Beyond dengan tema mendidik anak dengan metode hypnoparenting. Sebenarnya hypnoparenting itu sendiri adalah metode yang seperti apa? Baik. Jadi kalau kita bicara hypnoparenting kan terdiri dari dua kata ya, Mbak Septi, ada hipnosis dan parenting. Jadi ini ada strategi parenting yang menggunakan pendekatan hipnosis. Apa itu hipnosis? Jadi menggunakan kekuatan sugesti, Mbak Septi. Jadi diberikan sugesti ketika kondisi mental anak itu dalam kondisi yang fokus, konsentrasi, tapi sekaligus rileks dan reseptif. Artinya sugesti apapun, informasi apapun yang masuk ketika hipnosis, itu langsung masuk dan diterima oleh anak. Prinsipnya hypnoparenting itu seperti itu. Baik. Hypnoparenting ini sendiri sebenarnya dikenal sejak kapan, Ibu Nanin? Wah, ini kalau dikenal sejak kapan kan sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Karena dia sebenarnya core-nya itu adalah hipnoterapi. Baik. Gitu. Nah, karena perkembangan parenting yang cukup berkembang gitu kan, akhirnya digunakan juga dalam metode parenting. Nah, kalau kita bicara tentang sejarahnya, panjang ini Mbak Etepi. Kita 1 jam nggak cukup. Baik. Dan tentunya ini sebenarnya apa hal yang mendasar sih yang perlu diketahui orang tua saat akan memberikan hypnoparenting kepada anak? Jadi apa yang mendasari? Oke. Jadi seperti yang tadi sempat saya bilang, kalau hypnoparenting itu yang mendasari adalah parenting yang dipakai dengan menggunakan metode hipnosis. Ketika anak dalam kondisi hipnosis seperti itu. Nah, yang digunakan saya di sini apa ya namanya? Dengan bahasa yang simple saja gitu, yang praktis. Jadi mama papa harapannya bisa paham, bisa menerima dan semoga bisa mengaplikasikan. Jadi simply metode hypnoparenting ini menggunakan kekuatan hipnosis. Kita kan selalu punya namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, alam sadar itu ketika kita kondisi yang ngobrol begini, berpikir, menganalisa, itu kondisi sadar. Kondisi alam bawah sadar itu kondisi yang tadi, hipnosis tadi salah satunya. Kalau kita bicara fisiologis, mungkin Mbak Tuti dan teman-teman pernah dengar gitu, ada gelombang beta itu ketika kita sadar. Dan ketika hipnosis itu kita ke gelombang alfa mengarah ke theta. Kalau dalam hal fisiologis seperti itu. Nah, kalau bicara itu kan panjang gitu, nanti kita nggak cukup di satu IG live ini. Simply saya akan meresumnya dengan bahasa yang seperti ini. Ketika hipnosis itu anak dalam kondisi yang rileks, tapi fokus, sehingga semua message, semua sugesti itu bisa masuk. Bagaimana biar bisa masuk? Ada 3 cara, yaitu apa yang bisa didengar oleh anak, apa yang bisa dilihat oleh anak, dan apa yang bisa dirasakan oleh anak. Misalkan, kalau kita bilang apa yang bisa didengar oleh anak, berarti kita pilih kata-kata sugesti. Lewat apa? Kalimat, lewat kata, isinya yang ringkas, gitu kan? Dengan intonasi yang lembut tapi tegas. Kontennya mudah dipahami dan mudah diaplikasikan. Ini kalau yang kita apa yang bisa didengar oleh anak. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilihat oleh anak, entah ekspresi parents-nya yang ketika menyampaikan, gesturnya, atau media visual yang digunakan kalau menggunakan misalkan sekarang kalau kita banyak pakai tulisan dekor wall dekor yang di dinding, itu juga prinsip hipno sebenarnya. Karena semakin banyak yang kita lihat repetisi itu message-nya bisa nyampai. Dan yang dirasakan, jadi bisa dikuatkan dengan sentuhan atau pelukan jika itu dirasa nyaman. Seperti itu. Jadi kondisi hipnosis adalah satu, ketika anak itu merasa rileks atau ketika anak merasa fokus, dan pada saat yang sama anak itu bisa reseptif apapun message akan diterima. Anak kadang itu juga situasi yang sangat excited, itu juga kondisi hipnosis. Seperti itu prinsipnya dulu.
Nah, Baik. kalau kita bicara hypnoparenting itu kan sebenarnya basicnya seperti hipnoterapi. Seperti kalau saya di ruang praktek saya, ketika saya mau memberikan hipnoterapi, itu ada 3 prinsip yang harus disiapkan, Mbak Septi. Mhm, mhm. Saya harus siap untuk memberi sugesti. Baik. Kedua, anak siap untuk menerima sugesti dari saya. Mhm. Dan lingkungan ruang praktek saya itu juga siap untuk saya memberikan hipnoterapi. Nah, Baik. dalam konteks yang lebih luas, hipnoparenting pun juga seperti itu. Mhm, Satu, mhm, parents harus siap untuk mensugesti. mhm, Siapnya gimana? Sudah siap pakai kata-kata yang positif. mhm, Siap dengan menunjukkan sikap yang positif. Dan yang paling penting, mindset-nya positif. mhm, Nah, yang kedua, kesiapan anak. Artinya memang anak sedang dalam kondisi yang hipnotis. mhm. Dan yang ketiga adalah lingkungannya. Lingkungan memang situasinya support untuk menerapkan hipnoparenting ini. Baik. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Baik, Ibu Nanin, sebenarnya kalau kita melihat kondisi di masyarakat saat ini, kondisi yang menurut kami semua ini adalah kondisi yang berat, di mana anak pada saat ini harus mengikuti metode pembelajaran jarak jauh. Mungkin bagi anak Ya, yang belum bersekolah juga mengalami kebosanan yang luar biasa, tidak bisa bermain di luar karena orang tua melarangnya khawatir dengan terpapar wabah virus COVID-19 yang ada di luar sana. Luar biasa sekali. Jadi kendalanya sebenarnya yang Ibu Nani banyak temukan selama masa COVID ini dalam pendampingan anak itu apa saja? Oke. Jadi kalau kita bicara di pandemi ini gitu ya, hampir satu Mhm, tahun ya kita melewati pandemi ini. mhm, Kalau secara keseluruhan, memang kasus yang ditangani Invira Humania, karena mhm. saya praktek di situ gitu ya, itu meningkat 4 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Luar biasa. Mhm, Dan especially untuk parenting, mhm. ini memang signifikan sekali penambahannya. Jadi Baik. mulai dari parents yang burn out gitu kan dengan segala dinamikanya menghadapi PSBB, WFH, SFH, WFH, kembali lagi ke WFH dan Mhm, segala dinamikanya. mhm, Belum lagi anak yang biasanya aktif di sekolah sekarang harus ya tadi seperti Mbak Siti sebutkan di rumah mhm, seharian, bosen gitu kan, kadang mhm, merasa kesepian, merasa sampai kadang merasa juga nggak tidak berguna gitu mhm, untuk usia tertentu anak-anak mhm, sampai di level itu. Sampai ada gangguan-gangguan tertentu yang mungkin jadi keluhan ketika datang di kami mhm. seperti itu. Baik. Jadi memang memang terlihat gitu problemnya Mhm. seperti itu. Jadi banyak sekali Ibu Nani mengatakan Mhm. kasus ini justru meningkat 4 kali lipat. Dan bentuk penanganan Iya, dari Invira betul dan juga sekali. Ibu Nani seperti apa kepada orang tua? Apakah salah satu metode hypnoparenting ini juga yang Iya, salah satu betul. dianjurkan? Betul. Salah satunya memang hypnoparenting ini yang bisa dipakai. Karena begini, prinsipnya kan karena semakin banyak sering ketemu sama anak, gitu Mhm, kan, sebenarnya banyak kondisi hipnosis anak yang bisa ditemui oleh orang tua. mhm, Sehingga kondisi hipnosis yang sering ditemui itu akan banyak peluang untuk orang tua itu memberikan sugesti-sugestinya. Makanya mhm, hypnoparenting mhm, ini tepat banget dipakai ketika kita kondisi pandemi seperti ini. Dan satu lagi, mhm. situasi pandemi ini kan cukup menguras emosi ya. Ya menguras Benar. emosi, ya menguras emosi, menguras Mhm, pikiran, betul nggak sih? mhm, benar banget. Nah, sehingga kita perlu pendekatan parenting yang satu praktis. Mhm, Praktis artinya bisa diaplikasikan, bisa baik. dipraktekkan, sekaligus efektif dan efisien. Mhm, Jadi orang tua mudah untuk melakukan, ngena juga untuk anak. mhm, Nah, ini hypnoparenting bisa jadi solusi anak, Mbak. baik. Ibu Nani tadi mengatakan Mm-mm. metode hypnoparenting yang praktis dan efektif. Itu contohnya seperti apa? Oke, contohnya, misalkan kondisinya yang saya sebutkan, dia kan menekankan pada kekuatan sugesti ketika anak itu dalam kondisi hipnosis. Mhm, Ketika kondisi hipnosis itu anak sudah nggak ada kesempatan untuk melawan, baik. nggak ada nggak ada tawar menawar, Mhm, nggak ada proses berpikir, apapun yang mhm, disampaikan orang tua itu masuk begitu saja mhm, dan langsung diaplikasikan. baik. Ini simplinya begitu memang, Mhm, kenyataannya memang seperti itu kalau kalau tadi syarat dan ketentuan berlaku. mhm, Artinya orang tua memang siap untuk memberikan sugesti
kata-kata yang positif, Baik. sikapnya orang tua juga seperti itu, Mhm. konsisten juga untuk dikondisikan dalam sehari-hari. Nah Mhm. ini message-nya bakal nyampe banget. Ini contoh saya sedikit sharing aja gitu ya. Mhm. Anak saya dari awal pandemi sampai sekarang Mbak Septi nggak pernah mengeluh bosan. Wow, luar Dia biasa. Mhm. enjoy gitu Mhm. kan. Setiap sekolah daring itu selalu bersemangat gitu Mhm. kan. Mhm. Ya karena dia memaknai pandemi ini hanya tempatnya aja yang di rumah. Baik. Tapi saya tetap bisa melakukan banyak hal, saya tetap bisa happy. Nah ini pakai hypnoparating juga sebenarnya. Mhm. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, Papa dan Mama mungkin beberapa di sini sudah mulai memahami metode dari hypnoparenting. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya menangkap, waktu yang tepat untuk bisa mensugesti dan memberikan stimulus hipnosis kepada anak, apakah menjelang tidur, Ibu Nenin? Salah satunya iya. Mhm. Jadi kondisi hipnosis itu salah satunya memang menjelang tidur, tapi bukan satu-satunya. Baik. Jadi ada banyak banget kondisi hipnosis dalam seharian anak. Karena Mhm. tadi, satu, Mhm. kondisinya rileks. Baik. Dua, ketika dia sedang happy. Tiga, Mhm. ketika dia sedang fokus, asik Mhm. dengan kegiatannya. Mhm. Atau ketika dia sedang excited. Jadi satu memang ketika sebelum tidur gitu kan. 5-10 menit sebelum tidur, ketika Mhm. dia sudah mulai merem tapi kelopak matanya masih sedikit bergerak. Mhm. Ketika dipanggil kakak Mhm. itu dia agak mau menjawab tapi belum tapi sudah nggak sepenuhnya sadar. Itu Mhm. ketika bangun tidur, Baik. hampir mau bangun tapi belum sepenuhnya sadar. Mhm. Nah, itu juga kondisi hipnosis. Jadi agak tapi belum sepenuhnya sadar. Jadi apapun message yang disampaikan mama pasti masuk. Mhm. Mhm. Baik. Kemudian dia bangun gitu kan, terus sedikit merengek, nangis gitu misalkan, Mhm. nangis sampai yang mungkin ada masalah yang tantrum seperti itu, terus dia Mhm. setelah nangis kan ada jeda yang seperti kalau habis nangis kan agak begini Mbak Siti, gitu. Yep. Agak tenang tapi belum sepenuhnya utuh gitu. Yep. Itu juga hipnosis. Oke. Itu juga kondisi hipnosis. Jadi ketika Mhm. anak habis nangis terus itu ketika kita menyampaikan apapun masuk. Oke. Atau Mhm. ketika anak lagi happy, dia suka main craft gitu misalkan. Mhm. Dia lagi bikin sesuatu asik di situ bikin gitu atau dia suka gambar atau apapun Mhm. dengan hobinya, dia fokus di situ, enjoy di situ. Mhm. Apapun message yang disampaikan di situ masuk. Mhm. Karena dia kondisinya sedang hipnosis tadi. Baik. Atau Mhm. anak yang suka aktivitas fisik, lompat-lompat, happy gitu kan. Terus dia dengar kata-kata yang message yang oh kamu ini masuk. Jadi Mhm. banyak banget momen yang anak itu hipnosis sebenarnya. Nah, Baik. tapi Mhm. kenyataannya Mbak Septi, Mhm. biasanya kalau saya dengar dari teman-teman si anak-anak ini kalau curhat, baru bangun tidur yang didengar adalah mamanya. Kamu selalu tidurnya kemalaman, selalu bangun kesiangan. Nah, itu masuk gitu. Jadi momen-momen yang hipnosis itu jadi apa ya namanya sebenarnya itu masa yang kita memasukkan sugesti yang langsung dilakukan, tapi sayangnya Mhm. selama ini seperti itu yang sering diterima oleh anak-anak. Baik, baik. Baik, kita Mm-mm. berlanjut. Ibu Nani, ini sebenarnya apa yang dipikirkan seorang anak sih saat mereka mendapatkan sugesti dari orang tua? Nah, ini Kita kan sebagai ajaibnya. orang tua, lalu bagaimana sebenarnya Ya. anak itu untuk mulai bekerja pikirannya untuk bisa menjadi positif seperti apa? Oke. Jadi apa yang difikirkan anak ketika mereka sedang disugesti dalam kondisi hipnosis ya, Mhm. ajaibnya. Mereka nggak berpikir apa-apa karena mereka langsung menerima dan Mhm. berpikir persis apa yang disampaikan oleh orang tua mereka. Baik, baik, Kamu baik. itu pemalas, ya udah masuk berarti aku pemalas. Kamu Oh. itu nggak Mhm. disiplin, oh ya Mhm. aku nggak disiplin. Jadi dia berpikir Mhm. apa yang disampaikan orang tua pada mereka. Disitulah kekuatannya hypnoparenting. Mhm. Mhm. Seperti itu. Baik. Wow, Kamu luar jangan biasa main sekali. Mhm. handphone kelamaan. Nah ini otak kita itu kan sifatnya aktif. Dia hanya menerima kata kerja yang sifatnya aktif. Jadi kalau kita pakai kata jangan atau Mhm. pakai kata tidak, maka kata kerja berikutnya yang diterima. Misalkan tadi, jangan main handphone kelamaan. Ya berarti yang Mhm. diterima di otaknya adalah main handphone kelamaan. Oke. Seperti itu. Itulah tadi saya tekankan di depan bahwa mindset yang positif, eh,
kata-kata yang positif, sikap yang Mhm. positif dari orang tua itu penting banget Mhm. dalam metode hypnoparenting ini. Baik, jadi bisa disimpulkan sebenarnya begitu bahayanya sekali ketika orang tua berucap ya, walaupun simple Betul. mengatakan hal negatif sekecil apapun, mungkin kamu terlalu malas karena tidak bangun lebih pagi, itu akan sangat berpengaruh dan itu sangat direkam Betul banget. terhadap anak. Iya, Oh, betul mhm, banget. Dan mhm. kebanyakan anak yang di ruang praktek saya memang seperti itu. Jadi Baik. mereka, saya itu orangnya begini-begini, oh ya, mana buktinya? Dia nggak bisa mengumpulkan bukti. Mhm. Ya saya sih merasa saya selalu mencoba begini-begini, tapi saya Baik, merasa begini. Oke, coba apa yang akhirnya kamu bisa berpikir seperti itu? baik, baik. Justru Iya, hasil karena mama sering buktinya, bilang gitu. mhm, Ya karena papa sering bilang gitu. Karena memang bagian tubuh kita tuh yang sadar, alam sadar kita itu mhm. hanya sepersekian dari alam bawah sadar kita. Jadi Baik, alam bawah sadar mhm, itu lebih banyak. Jadi ketika kita mengintervensi alam bawah sadar, alam sadar mhm. itu lebih mudah untuk kita kendalikan. Dan sebaliknya, kalau alam bawah sadar dipenuhi dengan sugesti yang kurang positif, ya Mhm, agak susah untuk kita mhm. meng-treat yang di alam sadar. Baik. Wah, begitu luar biasanya sekali ternyata ya bagaimana cara kita bisa Hmm, mendampingi dan juga mendidik anak itu adalah tanggung jawab yang sangat besar ya Ibu Nanin ya. betul banget. Wah, itu Hmm, betul baik dan banget. itu juga tanggung jawabnya seumur hidup loh. Berat jadi Iya, orang betul. tua ya. Mhm. Baik, 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 luar biasa Hmm, sekali. Nah, mungkin kita akan masuk, Ibu Nanin, kali ini dari beberapa kumpulan pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Ini dari beberapa komen yang sudah masuk dan juga nanti Papa dan Mama yang sudah bergabung di sini, saya coba akan bacakan satu persatu. Ini karena pertanyaannya banyak sekali, luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya Oke. sekali lagi. Saya mencoba untuk mengawali pertanyaan di sini dari Awalia Put yang bertanya bagaimana menerapkan metode ini untuk anak. Mungkin tadi sudah dijawab ya. Dan solusi yang didapat dengan metode hipnoparenting dan kapan waktu yang efektif melalui hipnoparenting. Tadi kalau soal waktu sudah dijawab, mungkin solusi yang didapat dengan metode hipnoparenting seperti apa? Oke, solusi Mhm, yang didapat ya. mhm, Eh, saya mau bilang kalau hypnoparenting itu bisa digunakan oleh siapapun, untuk mhm, siapapun, dan termasuk untuk tujuan apapun sebenarnya. mhm, Tapi sekali lagi ada syarat dan ketentuan berlaku yang tadi di depan. mhm, Jadi contohnya, contoh praktisnya. Gitu. Misal mhm, anak kita bangunnya selalu siang, mhm, jam 6, jam 7. Terus kita mhm, tuh pengen anak ini bisa bangun jam 5 pagi untuk mhm, beribadah. mhm, Jadi di momen-momen yang hipnosis tadi ketika dia mau tidur gitu kan, mhm, kita bisikan gitu kan, mhm, mhm, kakak bisa bangun tidur jam 5 pagi dengan happy. mhm, Kakak mhm. bisa bangun tidur jam 5 pagi dengan happy. Ini Baik. contohnya. Mhm, Contohnya. Jadi isinya ringkas, intonasinya lembut tapi tegas. mhm, Dan ringkas tadi saya bold Mbak Seti mhm, karena beberapa teman yang mulai mencoba hypnoparenting, uh, Mbak ini kok belum ini ya, oke kemarin apa yang disampaikan? Kamu bangun tidur dengan semangat, kemudian mandi, kemudian segera beres-beres, kemudian panjang. Ini mhm, kan anak akan mhm, menerimanya bingung yang mana dulu. Gitu. mhm, Dan yang kedua, apa namanya, untuk diterapkannya juga nggak semudah itu jadinya karena mhm. message-nya banyak dan bahkan mungkin masa hipnosisnya jadi kelewat Baik. itu karena Mhm, saking panjangnya. mhm. Jadi perlu tadi mempertahankan kondisinya tetap di gelombang alfa theta tadi karena begitu Baik. tidurnya itu sudah Mhm, kelewat. mhm. Kalau tidurnya anak sudah nggak bisa diajak untuk Komunikasi. seperti itu. Benar sekali. Baik, Ibu Nani kita Jadi berlanjut. contohnya itu. Kita berlanjut ke penanya selanjutnya di sini dari @kinardian.009. Hipnoparenting digunakan untuk anak yang bermasalah ya? Harus belajar hipno dulu atau bagaimana? Boleh dijawab? Oke, Mhm, oke. So parenting bisa digunakan untuk
apapun, nggak harus yang bermasalah. Mhm. Untuk gini prinsipnya, satu bisa untuk kalau bermasalah artinya kuratif ya, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Yep. Mhm. Tujuan pertama. Tujuan yang kedua bisa preventif. Jadi untuk Oke. menghindari sesuatu, jadi message apa yang kita berikan. Tapi lagi-lagi sifatnya Mhm. yang kata-kata yang positif ya. Mhm. Dan tujuan yang ketiga bisa Mhm. promotif. Jadi memang kondisinya sudah baik, tapi akan dibikin lebih baik. Mhm. Ya misalkan, nah kamu bisa bisa sebentar sorry. Ya. Setiap ada Mhm. yang anak tantrum gitu ya misalkan ya, anak Mhm. tantrum. Gitu. Tantrum itu Mhm. sebenarnya kan salah satu sebabnya itu mengalami kesulitan untuk menyampaikan sesuatu. Baik. Nah, Mhm. salah satunya kita bisa masuk dengan tiap pengen bilang sesuatu, bilang dengan baik. Setiap pengen sesuatu, bilang Mhm. dengan baik. Mhm. Ini yang sifatnya tadi, bermasalah dalam tanda kutip. Mhm. Tapi bisa juga kalau nggak ada masalah apa-apa, tapi anak Mhm. ini nggak yakin, nggak pede gitu dengan Mhm. kemampuannya. Padahal Mhm. sebenarnya Mhm. dia pintar, misalkan matematika. Begitu dia dapat nilai yang cukup baik gitu, kita Mhm. berikan sugesti. Kamu sebenarnya pintar matematika. Kamu sebenarnya pintar matematika. Mhm. 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 Itu artinya bisa dipakai bukan hanya untuk masalah saja, tapi untuk hal yang sifatnya promotif pun bisa. Mhm. Jadi lebih Gitu. orang tua itu lebih meningkatkan rasa percaya dirinya sang anak dengan terus mengatakan sugesti itu tentunya ya Ibu Nanin ya. Betul. Itu dia, baik. Nah, mungkin sebelum kita nanti menjawab pertanyaan selanjutnya, Bu Nanin, kita jeda dulu ya, karena di sini nih sebenarnya saya mau informasi dulu ke Papa dan Mama. Saya spoiler nih, ada kegiatan menarik loh, tepatnya besok 14 Januari. Anda boleh kepoin tentunya Instagram kita di birdbeyond.id, di mana di sini ada lomba berhadiah menarik sembari mengisi kegiatan di rumah tentunya bersama anak. Jika penasaran, sekali lagi stay tune besok 14 Januari 2021 ya. Dan juga saya ingin memberikan info bahwa ini terkait produk kita yang sangat best seller juga, walaupun ini produknya baru, tapi ini best seller banget. Nah, saya mau kasih tahu di sini ada multi action for cleaner. Nah, ini nih, ini dia produk Nah, kami. Ini cukup besar sekali, 1000 mili papa mama ya. Sekali lagi multi action floor cleaner diformulasikan dengan antibakterial yang membersihkan dan tentunya melindungi lantai dari kuman bakteri. Ini sangat penting sekali dimiliki di rumah, apalagi lagi masa-masa pandemi dan masa wabah COVID-19 ini ya. Dan tentu aromanya segar sekali dengan wangi lemongrass. Saya mencium dari sini nih, dari sini aja nih sudah tercium wangi banget. Ini coba papa mama bayangkan kalau misalnya terus tiap hari digunakan di rumahnya. Wah, ini sepertinya anak nih gulung-gulung di lantai. Tapi jangan khawatir karena ini tentunya sudah ada antibakterialnya yang aman sekali kalau misalnya anak bermain di lantai ya. Dan wanginya tentunya tidak disukai nyamuk. Nah, ini yang menjadi best produk dari kami. Wanginya tidak disukai nyamuk. Mampu mengusir nyamuk dari ruangan atau kamar anak. Nah, papa dan mama tentunya worry banget ya, banyak nyamuk, banyak serangga. Ini bisa sekali lagi diaplikasikan di lantai rumah untuk keamanan dan juga kebersihan untuk menjaga anak kita tentunya ya, buah hati kita. Menjadikan lantai bersih, mengkilap, dan mengharumkan ruangan dengan harga 38.500. Papa dan Mama bisa pesan melalui langsung di WA kami yang ada tertera di bio ataupun di marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Satu lagi di sini, ini yang best seller juga. Ini termasuk yang baru, bisa terlihat. Nah, ini di sini ada skin protector lotion, mosquito dan juga bugs repellent ya, yang dimana dilengkapi dengan sekali lagi citronella oil, di mana akan melindungi bayi kita dari gigitan serangga dan juga nyamuk, eh, dan juga di free sehingga aman untuk bayi, menjaga kulit bayi dengan lembab dan juga tidak akan kering, dilengkapi dengan anti iritan kompleks yang melindungi kulit bayi dari kemerahan akibat iritasi ringan dengan harga segini nih ya, segini besarnya. Ini sepertinya 2 bulan, 3 bulan nih
baru habis ya. Ini hanya 20.000 aja Papa Mama. Silakan kalau misalnya tidak mau kehabisan, langsung bisa dipesan di marketplace kita, di Shopee atau Tokopedia, atau juga bisa langsung pesan di WA kita yang tertera di bio IG kita ya, birthbeyond.id. Nah, itu dia. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di sini. Ini luar biasa Ibu Nanin, dengan tema kita pada malam hari ini yang metode pendampingan anak hipnoparenting, ini pertanyaannya luar biasa membanjiri. Nah, ini mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau misalnya si anak ini terlalu aktif? Ini jadi PR yang besar juga nggak untuk para orang tua? Apakah bisa metode hipnoparenting itu akan masuk terhadap anak yang sangat aktif? Bisa banget. Kayak tadi, prinsipnya kan hipnosis itu bukan hanya ketika dia diam dan tenang saja. Tapi ada kondisi ketika mungkin dia sedang happy, ketika dia sedang fokus beraktivitas dengan hobinya, dengan permainannya, atau ketika dia sangat excited dengan aktivitasnya, dengan keaktifannya, itu dia juga hipnosis. Nah, coba tapi sambil diingat-ingat, ketika dia sangat aktif, mama papanya biasanya ngomongnya apa? Aduh, kamu muter ada kayak kekitiran. Bisa diam nggak sih? Nah, kan itu padahal momen-momen hipnosis, gitu kan? Baik. Momen-momen yang ketika kita bisa memberikan sugesti-sugesti positif, itu bisa sangat langsung diterima oleh anak. Nah, itu Mas. Tadi pertanyaannya dari, saya bacakan, @lia.listiani.bunda.ais. Nah, itu tadi pertanyaannya. Katanya bisa banget kok. Saya rasa juga anak yang aktif, dia ada waktunya untuk tidur ya. Jadi mungkin hipnosis itu akan masuk ketika itu. Nah, luar biasa sekali. Mungkin sekarang waktunya kita akan menjawab satu persatu. Ini saya akan baca di sini. Baik yang menyapa dengan memberikan emoticon wave. Kita sapa juga ya Ibu Nanin ya. Sudah bergabung semuanya di sini. Nah, ini dari Lestari Elvia. Izin bertanya, apa itu hipnoparenting? Bagaimana cara menerapkan kepada anak? Sudah dijawab tadi ya. Baik, coba kita lanjut lagi dengan yang lainnya. Apakah hipnoparenting bisa efektif mengatasi masalah anak, misalnya mengurangi kebiasaan mengompol? Kebiasaan mengompol mengatasinya dengan hipnoparenting. Bisakah Ibu Nanin? Bisa. Bisa banget. Jadi ini contoh case-nya yang mengurangi kebiasaan mengompol. Oke, bagus. Dan goal-nya kita apa? Goal-nya apa? Untuk oke, aku nggak mau nih anakku mengompol. Jadi maunya anaknya perilaku baru apa yang dibentuk. Nah, itu harus terjawab. Baik. Salah satu mindset positif itu. Karena kita nggak bisa memberikan sugestinya, kakak, adik jangan mengompol, adik tidak mengompol lagi. Nah, bingung. Terus kalau nggak ngompol, terus gimana dong kalau mau pipis gitu kan? Jadi harus ada solusi. Itulah kelebihan salah satunya sebenarnya. Kalau ketika kita pakai hipnoparenting, ini parent juga belajar untuk selalu fokus pada solusi. What must to do-nya tuh harus terjawab. What must to do-nya tuh harus real, harus konkret. Seperti itu. Misalkan, oke, kita nggak mau si adik ini mengompol. Jadi maunya apa? Setiap adik merasakan mau pipis, adik segera masuk ke kamar mandi. Baik. Setiap adik mau pipis, adik segera ke toilet. Nah, sugesti-sugesti ini yang diberikan. Seperti itu. Nah, ketika adik akhirnya berhasil, jangan lupa diberi penguatan juga. Baik. Wah, hebat. Adik ketika pipis bisa di toilet. Baik. Jadi repetisi diulang, kemudian konsisten gitu kan. Ketika dia menunjukkan perilaku itu, jangan lupa dikuatkan lagi sugestinya. Jadi jangan ada beberapa teman yang ketika akhirnya anaknya berhasil tidak mengompol, wah, tumben bisa pipis di toilet. Nah, jadinya kan, padahal ini kondisinya dia lagi hipnosis gitu. Siapa tahu ketika dia habis pipis gitu dia relax gitu kan, kondisinya relax, kondisinya happy gitu kan, itu juga kondisi hipnosis. Padahal ketika kita kasih penguatan lagi, sugesti lagi, itu semakin kuat sugestinya.
Baik, nah seperti itu itu. dia. Jadi ternyata ini sangat efektif juga untuk kebiasaan anak yang sering ngompol. Sepertinya Mas bingung banget nih, kayak harus kasurnya dijemur lagi karena mungkin harus belajar tidak menggunakan pempas, tapi ternyata tiap malam masih mengompol. Silakan di sini tadi Om Lestari Sylvia yang bertanya ya. Jadi metode ini ternyata bisa digunakan juga loh, Mams. Namun mungkin ada pertanyaan juga di sini tadi ada beberapa yang bertanya, ini berapa persen keberhasilan, tingkat keberhasilannya dari hipno parenting ini dan berapa Oke. mungkin skalanya ya yang dilakukan oleh orang tua itu harus berapa kali pada akhirnya nanti bisa berhasil. Oke, jadi jawabannya kembali ke yang tadi saya sampaikan Mhm, tentang kesiapan orang tua, mhm, kesiapan anak, mhm, maksudnya kondisinya memang sedang hipnosis atau tidak, mhm, dan kesiapan dari lingkungan itu dalam mengkondisikan si terbentuknya perilaku baru. mhm, Jadi kalau siapnya 100%, mhm, kalau hipnosis semua hipnosis 100% dipakai, mhm, mhm, situasi pengkondisian juga 100% bisa berhasil dikondisikan, mhm, ya keberhasilan 100%. mhm, Tapi kenyataannya harus kembali lagi berapa persen kesiapan orang tua untuk menyikapi kondisi kata-katanya positif, sikapnya positif, mhm. mindsetnya dalam segala situasi itu positif. Dan ketika Oke. anak sedang hipnosis, berapa persen yang dimanfaatkan untuk memberikan sugesti? Nah, kembali ke situ. Mhm, Dan berapa banyak diberikan ketika kita melihat memang sudah terlihat hasilnya, mhm. itu artinya sebenarnya it works. Baik. Hypnoparenting sudah Mhm, mulai bekerja. mhm, Nah, ketika situasi yang seperti ini, mhm, menurut saran saya dikurangi, agak mhm, sedikit dikurangi sugestinya, mhm. karena kalau diberikan lagi, anak jadi alam sadarnya yang muncul. Baik. Ah, Mhm. udah tahu mah, ngapain dibilangin lagi gitu. Jadi kenyataannya banyak yang begitu gitu kan. Artinya Baik. kita lihat, kita benar-benar harus mindful melihat situasinya memang sudah sampai mana progresnya, dan mungkin akan ada step berikutnya yang pengen kita bentuk lagi perilakunya. Mhm, Kita komunikasikan dalam alam sadarnya. Jadi mhm. kan kita main hypnoparenting ini kan di alam bawah sadar. Baik. Tapi Mhm. alam sadarnya kan tetap harus ada komunikasi dengan anak. Baik. Kalau tadi kita banyak berbicara soal anak, mungkin Ibu Nani kita melihat kondisi psikologi dari orang tua yang cukup kebingungan juga dengan pendampingan anak yang mendapatkan metode pembelajaran jarak jauh. Karena tidak sedikit juga orang tua yang merasa kebingungan mungkin dengan metode pembelajarannya, sistem daring kan mungkin ya. Orang tua tidak cukup banyak memiliki ilmu dalam hal daring dan juga akhirnya orang tua harus mengikuti materi pelajaran di sekolah, itu akhirnya sebenarnya berpengaruh juga pada orang tua, tingkat stresnya dan tentunya kalau saya sebagai orang tua sendiri juga merasakan itu akan berpengaruh kepada anak. Benar begitu atau tidak ya Betul Bu banget, Nanya? Lalu apa betul banget. kira-kira kesiapannya dan solusi yang tepat yang harus dimiliki orang tua? Nah, oke. Tadi untuk membentuk kesiapan orang tua untuk memberikan hypnoparenting ini salah satunya juga bisa uh, menggunakan hipnosis ini dalam Mhm, kesehariannya orang tua. baik. Bisa dengan self hipno misalkan. Mhm, Jadi menghipno diri sendiri. mhm, Ketika kita sedang kondisinya mulai mau tidur gitu misalkan, kita bisa mensugesti diri sendiri bahwa aku akan bangun dengan lebih segar, aku mhm, akan bangun dengan lebih tenang, mhm, semuanya akan baik-baik saja, mhm, sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Memang mhm. yang pertama banget kita harus kenali diri kita. Baik. Setelah kita kenali diri kita, kenali anak kita, kenali situasinya. Jadi Mhm, memang yang pertama banget, aku tuh butuhnya apa sih? mhm, Apakah aku butuh self hypno? Apakah aku butuh katarsis, apakah aku butuh teman bicara. Jadi memang di situasi pandemi ini cukup banyak gitu mhm. parents yang akhirnya lebih rutin dalam tanda kutip buang sampah, ketawa ya Mbak Tevi. Jadi untuk mengosongkan Pikiran, emosi-emosi yang emosi. kurang Mhm, positif itu, mhm. betul. Jadi sehingga ketika ketemu anak memang kondisinya optimal. Baik.
Jadi kalau istilah teman-teman servis psikologis kalau ketemu saya Mhm, mhm. Jadi banyak gitu kan. konseling juga ternyata orang tua ya. Betul, betul banget. Baik. Mhm, mhm. Wah, Mm-mm. memang ini keadaan yang sangat menghimpit, tapi mau gimana pun kita harus survive di tengah keadaan seperti ini dan kita juga harus memikirkan tumbuh kembang anak begitu ya. Baik, kita berlanjut Betul. lagi di sini Ibu Nani pertanyaan selanjutnya dari Linda Atika yang mengatakan ini paling efektif ini dilakukan di anak usia berapa sih? Apakah ketika sebenarnya bayi pun bisa menerima hipnosis ini? Bisa. Mhm, Sejak bayi, hipnosis ini bisa diberikan. Makanya kalau waktu mhm, menggendong bayi, itu biasanya kan lagunya lagu-lagu yang lembut gitu mhm, kan. mhm, Pakai kata-kata yang, oh anak pintar, mhm, anak ini, anak hebat. Itu sebenarnya hipnosis juga mhm, gitu. Sambil dielus-elus, itu juga mhm, hipnosis. mhm. Mau menidurkan anak, tidur yang nyenyak, tidurnya itu juga hipnosis. Baik. Jadi sejak Mhm, bayi pun sebenarnya bisa. Nah, sampai usia kapan gitu kan? Jangankan anak-anak, orang dewasa aja dihipnosis bisa. mhm, Tapi memang kalau bicara kondisi hipnosis itu di bawah 7 tahun itu kita akan banyak banget menemukan hipnosis time-nya anak. mhm, mhm. Karena di bawah 7 tahun itu logikanya belum berkembang seoptimal setelah 7 tahun. Baik. Proses berpikirnya belum seanalitis usia lebih dari 7. Mhm, Tapi prinsipnya di usia berapapun sebenarnya bisa. mhm, mhm. Baik. Nah, ini mungkin saya bisa mohon maaf, mohon izin ini kepada penanya-penanya lainnya. Saya izin skip untuk pertanyaan yang sudah dijawab begitu ya. Saya akan menjawab atau akan membacakan pertanyaan yang belum sekiranya kami jawab di sini. Oke, hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan metode hypnoparenting. Di sini dari Linda Atika. Seperti apa? Hal-hal penting Oke, yang perlu diperhatikan. Mhm. oke. Yang saya sampaikan tadi menurut saya penting semua sih. Jadi Mhm. bagaimana tadi mindset positif dari orang tua, Mhm. gitu. Kesiapan orang tua untuk selalu memilih menggunakan kata-kata yang positif, Ya. sikap yang ditunjukkan orang tua yang positif, Mhm. situasi yang support apa namanya sesuai dengan apa yang sedang kita tanamkan value-nya atau kebiasaan baru itu juga Mhm. positif. Mhm. Jadi semuanya penting. Kalau Baik. kalau yang paling penting mana ya coba ditanya. Semuanya ini penting yang saya sampaikan. Yang nggak penting banyak, tapi memang tidak saya sampaikan di mana. Mhm. Nah, itu dia tuh. Jadi di sini Bunda atau Moms Linda Atika semuanya disampaikan Ibu Nani sejak awal tadi itu adalah step by step yang perlu diperhatikan oleh papa dan mama untuk keberhasilan dari hipnosis ya atau hypnoparenting. Ya Oke. betul. Ini yang prinsip. Itu prinsip dasar sebenarnya. Baik, ini banyak sekali pertanyaannya. Coba saya pilah-pilah. Apakah metode ini bisa dipraktikkan langsung di rumah tanpa bantuan tenaga ahli psikolog? Ataukah sebaiknya kita Bisa, konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat keberhasilannya? Nah, seperti apa tuh? boleh. Oke, Lebih jadi baik ya. sebenarnya iya. Jadi sebenarnya yang tadi sempat saya sampaikan bahwa setiap parents itu Mhm, sebenarnya tadi beberapa bukti yang ada mhm, tadi, mhm, setiap parents itu bisa menggunakan bisa sebagai hipnotis gitu kan. mhm, mhm, Karena tadi buktinya banyak anak yang mama yang bilang kayak gitu, papa yang bilang kayak gitu. Jadi setiap parents sebenarnya bisa, mhm, mhm, sebenarnya bisa, gitu mhm, kan. mhm, Tapi kalau memang apa namanya datang ke psikolog dulu itu memang lebih tepat karena apa? Tadi diidentifikasi sesiap apa untuk menggunakan metode hypnoparenting ini. mhm, Karakter anaknya itu bagaimana? Kira-kira improvement apa yang sedang dibutuhkan anak? Nah, ketika memang tepat asesmennya di situ, mhm, mhm, hypnoparenting ini lebih efektif, lebih tepat gitu untuk mhm, digunakan. Nah, silakan kalau mau apa namanya mengakses dulu gitu kan mhm, mhm. aku itu sebagaimana anakku Ya. gimana metode Mhm, hypnoparentingnya seperti apa perilaku atau value apa yang akan aku tumbuhkan lewat mhm, ini silakan mhm. itu Baik. memang akan sangat membantu ketika psikolog. Mhm.
Nah, itu dia. Jadi tadi pertanyaan dari Mau Melinda Atika, sebenarnya ini bisa langsung dipraktekkan di rumah, tapi lebih baik lagi justru kalau misalnya kalau bisa konsultasi dulu dengan pakarnya untuk bisa assessment diri kita, mengukur diri kita, Iya. apakah metode ini sudah benar kita lakukan nanti untuk kita terapkan kepada anak. Iya, Nah, itu dia. Nah, betul. dari Jojo Moma, hipnoparenting bisa dikatakan berhasil, itu indikatornya dari apa sih? Boleh dijawab? Indikator, indikatornya tadi sempat saya singgung ya kalau nggak salah. Jadi misalkan kita pengen anak itu bangun pagi setiap jam 5 pagi, tapi ketika dia berhasil bangun pagi jam 5, ya berarti metode kita itu berhasil gitu, membentuk perilaku baru. Atau ketika kita pengen membentuk value yang baru, gitu. Ketika anak itu menunjukkan bahwa value-nya memang dilakukan, ya berarti metode ini sudah hasil. Baik. Nah, itu dia. Jadi ketika anak sudah bisa melakukan apa yang kita sugesti selama ini, bisa dikatakan itu adalah indikator keberhasilan ya. Itu dia, Moms. Baik. Nah, lanjut di sini dari @fit_vita. Goalnya apa sih dari hypnoparenting itu, Ibu Nanin? Oke. Goalnya, bagus banget nih pertanyaan. Goalnya, kalau saya selalu menekankan dalam hypnoparenting itu menumbuhkan anak sesuai dengan versi terbaik dari dirinya. Kenapa saya menekankan begitu? Karena kan cukup banyak ketika saya di ruang praktek ini, si anak ini minatnya di seni, gitu misalnya. Aktivitasnya banyak di kegiatan seni, tapi si parents pengennya dia dalam hal saintis. Nah, untuk dia parents yang pengen anak ini di saintis, digunakanlah metode parenting. Kamu suka sains, dia melihat sains kamu akan suka semua. Artinya kan itu tidak menjadi versi terbaiknya anak ini, karena anak ini sebenarnya minatnya di musik, bakatnya di musik. Artinya kalau kita ngomong metode parenting, goalnya sebenarnya adalah membentuk satu keyakinan atau value tertentu. Dua, membentuk perilaku tertentu. Atau yang ketiga, memberikan feedback atau masukan ketika proses yang di alam sadar mungkin sedikit banyak penolakan, ketika di kondisi hipnosis itu akan lebih mudah diterima. Tapi basicnya tadi yang saya sampaikan, tumbuhkan anak sesuai dengan versi terbaiknya, bukan sesuai hanya melulu harapan orang tua. Nah, itu dia. Mungkin papa mama di sini sudah mulai open minded ya. Mungkin selama ini papa mama banyak sekali cita-cita yang diinginkan yang bisa dimiliki oleh anaknya. Tapi lebih baiknya lagi kalau kita bisa menjadikan sang anak ini versi terbaik ya. Baik, luar biasa. Ke pertanyaan selanjutnya masih dari orang yang sama, apa kognitif, psikologi, dan juga kinestetik bisa dipengaruhi dengan cara menggunakan hypnoparenting? Apa, sorry Mbak Septi? Oh iya, saya ulangi. Apakah kognitif, psikologi, dan juga kinestetik bisa dipengaruhi dengan menggunakan metode hypnoparenting? Bisa banget. Tadi sebenarnya message yang kita berikan tadi itu sedikit banyak yang sedang kita intervensi adalah di ranah kognitif, sebagian ada di ranah psikomotor, gitu kan. Setiap bangun tidur, setiap ini kamu pergi ke setiap pengen pipis kamu ke toilet itu kan psikomotornya bekerja. Ketika ada berpikir bahwa setiap gini aku begini itu ada di kognitif. Jadi pasti ke area itu. Baik. Baik, nah itu ternyata sekali lagi bisa dipengaruhi. Wah, ini pertanyaannya masih mengalir, tapi jangan khawatir karena ini waktu kita terbatas memang ya. Papa dan Mama yang sudah memberikan pertanyaan di sini jangan khawatir, sebisa mungkin nanti kami coba bisa membalasnya melalui pesan direct message dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Dan tentunya saya kembali mengingatkan Papa dan Mama yang sudah memberikan pertanyaan di sini, nanti kami akan pilih yang terbaik dan tentunya nanti yang menang akan mendapatkan hadiah dari kami. Di sini ada hadiah pakai produk Bird Beyond, yakni di sini satu multi action floor cleaner 1000 ml dan juga satu skin protector lotion dan juga satu instant hand sanitizer 100 ml yang akan kami umumkan tanggal 14 Januari 2021 ya. Dan Papa dan Mama besok boleh memantau
Instagram kami birthbeyond.id karena akan ada lomba yang menarik sekali dan tentunya ada hadiah yang menarik juga, tepatnya besok 14 Januari 2021. Sekali lagi pantau saja Instagram kami dan tentunya di sini adalah lomba kegiatan di rumah bersama anak. Papa dan mama boleh mempersiapkan diri kira-kira nanti lombanya apa. Jadi tes kekompakan juga nih ya, kita juga akhirnya bisa menerapkan apa yang sudah diberikan Ibu Nanin hari ini, hipnoparentingnya besok bisa dilakukan sama-sama. Nah, itu menariknya ya. Betul, langsung aplikasi itu Mbak. Benar sekali. Nah, mungkin karena kita sudah di penghujung waktu, Ibu Nanin boleh dong closing statement-nya dari apa yang kita sudah bicarakan dengan tema kita pada malam hari ini, mendidik anak dengan metode hipnoparenting. Oke. Terima kasih Mbak Septi, terima kasih teman-teman. Jadi kalau saya boleh menggarisbawahi gitu, hipnoparenting ini bukan sulap, bukan sihir. Jadi tetap butuh waktu, butuh proses, ya. Dan tapi ini cocok untuk diberikan dalam banyak situasi, terutama di masa pandemi ini. Kita sama-sama paham bahwa situasi pandemi ini memang tidak nyaman, kan? Tapi situasi pandemi ini sebenarnya sekaligus jadi tantangan dan kesempatan. Buat orang tua, jadi orang tua yang lebih baik, belajar jadi orang tua yang lebih baik. Buat anak pun juga sebenarnya situasi ini juga bisa jadi kesempatan untuk anak bisa belajar, bertumbuh, dan berkembang dengan lebih optimal lagi. Seperti itu. Nah, itu dia. Sekali lagi Papa dan Mama, itu ada sebuah saran yang menarik sekali tentunya dari beliau Ibu Nanin, seorang pakar psikologi dan tentunya juga concern pada positif parenting ya, di mana kita mengetahui bahwa kondisi ini sangat berat sekali, tapi bagaimana kita bisa survive bersama anak kita juga tentunya itu yang sudah disarankan ya. Saya merangkum sedikit tadi yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, ini katanya efektif banget dilakukan hipnoparenting ini kalau anak ini intinya sudah dalam kondisi yang rileks. Nah, kondisi yang rileks ini bukan hanya dalam kondisi yang saat akan tidur ya, tapi ketika tadi habis menangis pun, atau ketika sang anak bisa mengikuti instruksi dari orang tua, itu bisa adalah momen-momen di mana kita bisa mensugesti atau memberikan stimulus kepada anak untuk bisa mendengarkan apa yang kita inginkan. Nah, prinsipnya tadi yang Ibu Nanin katakan, yang perlu diterapkan itu adalah sugesti dengan kata-kata dan sikap positif. Itu. Jadi ada sikap yang positif, kata-kata yang positif yang harus kita persiapkan. Dan juga keberhasilannya itu dilihat dari kesiapan anak. Kalau anak belum siap, rasanya ini menjadi sesuatu yang percuma. Jadi kita bisa melihat kondisi anak saat anak itu siap. Dan itu juga tentunya akan menentukan efektivitas sang anak untuk bisa menerima hipnosis itu sendiri. Dan lingkungan support di mana hipnoparenting ini bisa akan berjalan baik ketika lingkungan supportnya juga berjalan baik ya. Pendekatan praktis dan efektif tadi yang sudah disampaikan juga, dan goals-nya katanya kalau dari hipnoparenting ini sang anak itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik atau best version of her or him begitu ya dari anak-anak kita, dan tentunya bisa memberikan value yang lebih dari anak kita. Mungkin kita berkeinginan tidak apa-apa, tapi lebih baiknya lagi kita bisa mengikuti keinginan sang anak ya. Orang tua juga katanya butuh nih untuk rileks sebelum nanti kita memberikan sugesti kepada anak ya. Ibu Nanin setuju ya? Banget. Benar. Ya, betul banget. Nah, jadi kalau memang sekali lagi Papa dan Mama dalam kondisi yang banyak pikiran, mungkin bisa menenangkan diri lebih dahulu. Mungkin banyak sekali metode-metode untuk bisa menenangkan diri, salah satu dengan meditasi atau bisa lebih mengkoreksi diri sebelum nanti kita bisa berhadapan dengan anak, karena double stress akan bisa kita rasakan. Jadi yang paling penting adalah kita harus mengenali diri dulu, dan kita juga tentunya akan bisa membantu anak kita. Luar biasa sekali Bu Nanin, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, lebih jauh di next topik kita yang lebih bermanfaat tentunya dengan Birth Beyond dong ya, yang terus memberikan yang terbaik untuk anak di Indonesia. Dan untuk Papa dan Mama yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih. Jangan khawatir untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Nanti sebisa mungkin akan dibalas melalui Instagram dari @infirahumania. Seperti Ibu Naning sendiri akan menjawab ya. Akan langsung di replay langsung Ibu Naning di sini. Dan tentunya
Papa dan Mama mungkin yang masih bingung untuk bisa mau order di mana produk-produk kami, karena kami sudah tersedia di beberapa marketplace, ada Shopee dan juga Tokopedia, dan juga bisa langsung pesan melalui WhatsApp kami di sini. Jadi jangan khawatir, dengan harga yang sangat ekonomis, dengan harga yang sangat terjangkau, tapi bisa mendapatkan kualitas yang luar biasa sekali. Baik, waktunya saya dan juga Ibu Nani untuk pamit undur diri nih ya. Kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain dengan topik yang lain. Papa dan Mama, terima kasih sekali lagi. Mungkin Ibu Nani mau menyampaikan pesan-pesan terakhir tadi sudah. Mungkin salam-salam terakhirnya seperti apa? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Pion dan Mbak Septi Mhm, kesempatannya untuk sharing di sini. Tetap mhm. semangat belajar, stay positif. Stay positif ya Papa Mama. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya Septi Diajeng mengucapkan terima kasih mewakili dari birdbeyond.id di sini Instagramnya. Silakan bisa mengikuti juga kegiatan-kegiatan kami yang lainnya, dan jangan lupa untuk besok ada kegiatan yang menarik sekali, jadi pantau terus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.